dunia ini, namun ku memilikimu segalanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai sejahtera Natal, sukacita menyertai kita semua. Jangan lupa saksikan Suara Gembala DPPS Kaliasin setiap minggunya. Dan ingat pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung kembali dengan Suara Gembala, dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Layakkanlah
Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah lahir untuk kami ya Tuhan. Engkau berada dalam dunia ini Tuhan, semuanya Tuhan untuk kebaikan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas puji-pujian yang kami lakukan Tuhan, biar berkat kenal hadirat-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Ajar kami Tuhan tidak hanya mendengar, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah dengan keluarga. Kami percaya Ibu Bapak diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur berkat anugerah kemurahannya. Itu yang harus kita syukuri. Pada saat ini Ibu Bapak yang ada di rumah sudah menyembah, memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian menyenangkan hati Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Yaitu berikutnya di sini orang Samaria yang murah hati. Sekali lagi Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Allah bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk menyobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habis, tetapi yang juga memukul, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang di tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ia ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji Tuhan. Di sini yaitu berikutnya orang Samaria yang murah hati. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat ke-28 dikatakan demikian.
Ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Ya. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, seorang ahli Taurat ini Peter. Ya. Tapi dia mencoba Yesus, bertanya. Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya. Lalu Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukul, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lalu di dalam ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun, yaitu dari Yerusalem menuju Yeriko dalam perjalanan. Melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ibu bapak yang kasih oleh Tuhan, imam, ya, imam itu suatu jabatan dalam umat Israel, yaitu tugasnya mempersembahkan korban dan mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Ini tugasnya seorang imam, yaitu sekali lagi tugasnya ia mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Ya, itu waktu di Bait Allah, di gereja, ya seperti itu. Tapi di lapangan tidak seperti itu. Ya, di sini katakan, ketahuilah ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Cuma tahu, tapi dia tidak mau menolong. Ya, karena apa? Tidak sesuai dengan yaitu jabatannya, yaitu di Bait Allah, yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Kenyataannya waktu dia pulang dari Yerusalem menuju Yeriko dalam perjalanan, ada seorang yang dirampok habis dan setengah mati dia. Ia tahu, kami cuma dilewatinya saja. Ya, saudara yang kasih. Terus selanjutnya ayat selanjutnya 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Hari pertama, seorang imam, dia tahu, ya, tugas mereka kan yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Tapi imam ini lewat. Yang kedua yaitu Lewi. Ya. Lewi adalah orang Lewi, anggota suku Lewi. Tugas khususnya dalam menyelenggarakan ibadah di bait suci. Ya. Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, di tengah jalan ada orang yang dirampok dan orang itu diambil hartanya, dipukul setengah mati. Orang Lewi ini tahu, tapi dia tidak menolong. Ya, cuma dilewatinya saja. Pertama tadi imam juga, ya, cuma lewat. Orang Lewi pun juga lewat. Lalu yang selanjutnya ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini lalu datanglah seorang Samaria. Ya, orang Samaria ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa?
agama mereka campur baur, ya. Mereka itu paling dibenci, nggak disenangi. Tetapi hati mereka punya belas kasihan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, setelah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Ini satu kisah nyata 2000 tahun yang lalu, ya. Dan di dalam Injil Lukas ini, yaitu satu Yesus dicobai seorang Farisi, dan orang Farisi itu mengerti semua isi Alkitab dan hukum-hukumnya, ya, mengasihi sesama. Dan di sini ada seorang yang dari Yerusalem menuju Yeriko pulang ibadah. Dia jatuh ke dalam tangan penyamun, dan hartanya diambil orangnya, yaitu dipukuli sampai setengah mati. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang pertama dari Yerusalem menuju Yeriko, seorang imam dalam perjalanan, dia mengetahui, tapi seorang imam itu tidak bisa menolong. Kedua kalinya seorang Lewi. Orang Lewi pun tahu melihat keadaan orang seperti itu yang tidak berjaya, nggak bisa menolong. Tetapi yang ketiga, perempuan Samaria. Ya, orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi ini karena perbedaan agamanya. Tetapi dia mempunyai hati yang belas kasihan kepada mereka. Sehingga mereka ditolong, diobati, dinaikkan ke atas keledainya, dan dibawa ke penginapan. Dan dia berpesan, dia memberikan 2 dinar uang kepada mereka. Kalau kurang, kalau dia akan datang kembali, akan ditambah uang itu. Ketiga hal ini, yaitu yang di sini dikatakan Yesus jawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dengan berbuat demikian. Jawab orang itu, orang-orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, puji Tuhan, karena dia mempunyai rasa belas kasihan. Ya, nggak ngomong aja, nggak teori aja, dipraktekkan di lapangan. Seperti seorang imam ini, ya, dia bisa mengadakan satu ibadah juga, yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Itu kalau di gereja, tapi di lapangan tidak demikian. Seorang Lewi juga, di tugasnya mereka itu yaitu mengadakan ibadah di bait suci. Tetapi mereka gak bisa menolong. Ya. Tapi yang bisa menolong orang yang mempunyai hati belas kasihan, yaitu perempuan Samaria ini. Puji Tuhan, ya. Pada pagi hari ini, renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat untuk saudara saya. Saudara termasuk golongan yang mana? Imam atau Lewi, atau perempuan Samaria? Ya. Mari
Jangan kita bisa ngomong di gereja, tapi di lapangan tidak bisa mempraktekkan. Seperti seorang imam, seorang Lewi. Tapi perempuan Samaria ini, biar dibenci oleh orang Yahudi karena perbedaan agamanya, tapi dia mempunyai hati belas kasihan untuk menolong orang yang sedang yaitu dirampok di jalan itu. Dia tolong. Ya. Itulah orang yang punya hati belas kasihan. Mari, saudara dan saya, pada saat ini, jangan sekedar bicara, praktekkan di lapangan. Saudara, praktekkan itu. Saudara nanti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena kita ini, orang Kristen, adalah surat yang terbaca. Saudara harus memberikan contoh yang terbaik, baik di keluarga, baik di kampung, dimanapun saudara berada. Hendaklah saudara mempunyai hati yang belas kasihan. Ya, setidaknya saudara bisa berdoa. Ya, setidak-tidaknya saudara bisa memberikan sesuatu kepada mereka, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Karena mempunyai hati belas kasihan kepada mereka. Ya, jangan kita tidak punya hati belas kasihan. Hendaklah kita mempunyai hati belas kasihan seperti seorang perempuan Samaria ini, menolong dengan sungguh. Dia luka dibalut, dinaikkan di keledai, diajak ke penginapan. Ya, di sana diserahkan kepada yang punya penginapan dan dia diberikan uang. Dan dia berkata, kalau kurang nanti aku datang yang kedua kali, nanti akan kuberikan. Puji Tuhan, inilah renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat untuk saudara dan saya. Kami yakin dan percaya Ibu Bapak mengerti isi firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang saudara baca. Hendaklah saudara praktekkan supaya kehidupan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya. Dalam firman ini terpatrai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Hambanya belum berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah tangga seluruh keluarga, pekerjaannya dijadikan berhasil, usaha mereka dijadikan berhasil, anak mereka yang sekolah, yang kuliah diberikan nikmat akal budi. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat saudara kami yang sakit, Tuhan jamah berikan sembuh, yang susah Tuhan berikan penghibur, ada masalah Tuhan angkat pada pagi hari ini. Diberkati Ibu Bapak yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Rumah tangga dan seluruh keluarganya diberkati, pekerjaan diberkati, anak mantu cucu kita diberkati, studi anak-anak kita diberkati semua. Terima kasih dan kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat, daerah, kota Surabaya. Aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Daerah seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami Pendana Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, engkau berada di program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengging katakan keluar darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan, lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Jawa Timur, Surabaya khususnya. Tuhan lindungi, berkati para dokter, para perawat, para relawan yang ada di garis depan saat ini, yang menjalankan tugas saat ini untuk pasien-pasien yang sakit, dalam nama berikan sembuh yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, segala puja dan puji syukur hormat, kemuliaan kebesarannya
kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk mohonkan berkat buat ibu bapak yang di rumah, bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai bapak ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Hallelujah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru dan Tahun Baru. Kami dari Jemaat Yasin mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan suara Gembala GPPS Kaliasin saat kali ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadikan berkat kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa saksikan suara Gembala GPPS Kaliasin di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.